Nama Nabi Zefanya hanya disebut satu kali dalam Alkitab. Namun, ia juga sebagai satu-satunya nabi yang menyertakan silsilah keluarganya dan bahkan merupakan keluarga kerajaan Yehuda. Nama Zefanya dalam bahasa Ibrani disebut Zafanya, yang memiliki arti Tuhan tersembunyi atau terselubung dari Tuhan. Mengingatkan orang tentang kondisi ketika suara kenabian ditindas, yakni tatkala nabi harus disembunyikan supaya ia selamat. Zefanya memulai pelayanannya sebagai nabi waktu ia masih muda. Zefanya hidup pada masa di mana kerajaan Asyur di bagian barat sedang meluas. Di bawah dua raja Yehuda sebelumnya, Amon dan Manasye dari Yehuda, kultus dewa-dewa lain, terutama Baal dan Astarte, telah berkembang di Yerusalem yang membawa serta unsur-unsur budaya dan moral yang menyimpang. Di masa itu, perkembangan keagamaan dan politik mengarah kepada pola yang dianut bangsa Asyur. Namun, semua hal itu berubah ketika Yosia menjadi raja. Kebijakan raja mengarahkan Yehuda agar kembali kepada Tuhan. Ditambah dengan hadirnya Zefanya sebagai nabi yang begitu keras menentang perilaku moral dan budaya Yehuda yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Zefanya menyampaikan pesan Tuhan kepada para pembesar dan para pemuka keagamaan di Yerusalem. Pesan utamanya adalah tentang kedatangan hari Tuhan, yang merupakan hari yang suram bukan hanya untuk bangsa-bangsa lain, namun juga bagi bangsa Yehuda. Zefanya 1 ayat 14. Bangsa manakah yang dinubuatkan oleh Zefanya akan dipakai Tuhan untuk membuat Yehuda bertekuk lutut? Beberapa ahli menghubungkannya dengan catatan Herodotus tentang orang Skit yang turun dari pegunungan mereka menuju Asia bagian barat, bahkan sampai ke Mesir. Beberapa penafsir menyampaikan bangsa Skit inilah yang dimaksud oleh Zefanya. Walau demikian, Zefanya juga menulis bahwa Allah kelak akan memulihkan umatnya. Ketika itu, Yehuda akan menyanyikan pujian kepada Allah mereka yang adil yang tinggal di antara mereka. Sebanyak 2 kali Yesus menyinggung Zefanya. Zefanya 1 ayat 2-3, Matius 13 ayat 40-42, Zefanya 1 ayat 15, Matius 24 ayat 29. Kedua acuan itu berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Para penulis Perjanjian Baru memahami berita Zefanya tentang hari Tuhan sebagai suatu gambaran mengenai aneka peristiwa eskatologis yang diawali dengan kesengsaraan besar dan diakhiri dengan kembalinya Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang telah mati.